Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya guru pelajaran Bahasa Indonesia. Nama saya Gilang. Oke, hari ini sedikit saja akan menjelaskan materi tentang teks laporan observasi. Ya. Sebelum itu saya akan menjelaskan kompetensi dasarnya dulu. Oke. Mengidentifikasi laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. 4.1 menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulisan. Oke, kita mulai. Materi pertama di kelas 10 ya. Kebetulan Bapak mengajar di kelas 10. Ya, kalian bisa panggil saja Pak Gilang ya. Oke, di sini ada materi teks laporan hasil observasi. Apa itu laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Contoh, misalkan kalian mau mengobservasi kelas misalkan, atau mau mengobservasi perpustakaan ya. Di perpustakaan kira-kira terdapat ada apa aja? Misalkan kalau di perpustakaan itu ada buku, ada banyak buku ya, buku-buku materi. Selain buku di ruangan perpustakaan, misalkan ada AC, ada TV dan lain-lain lah, yaitu contohnya. Jadi intinya, teks laporan hasil observasi itu teks yang berisi penggambaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Kemudian teks laporan observasi juga disebut teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Ya, tadi kalian misalkan mau mengamati perpustakaan, berarti kalian harus terjun langsung atau melihat langsung, mengobservasi langsung ke perpustakaan. Ada apa aja di dalam perpustakaan itu ya. Jadi begitu. Terus misalkan kalian mau mengamati tumbuhan misalkan. Oke, kita amati tumbuhan apa? Misalkan tumbuhan misalkan kembang melati misalkan. Nah, kalian lihat dulu melati itu kayak gimana, apakah ada akarnya, apakah ada buahnya ya. Nanti kalian, itulah tujuan observasi. Jadi agar tahu kalian ya, agar tahu ada apa aja di dalam teks hasil observasi. Kemudian selanjutnya tujuan. Tadi Bapak sebutkan tujuan teks laporan hasil observasi ini mengatasi suatu persoalan. Yang kedua, menemukan teknik atau cara terbaru. Yang ketiga, mengambil keputusan yang lebih efektif. Yang keempat, melakukan pengawasan dan atau perbaikan. Dan yang terakhir, mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Nah, kita lanjut lagi. Ciri-ciri. Di sini ada ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama bersifat objektif, global dan universal. Objektif, global dan universal. Yang kedua, objek yang akan dibahas adalah objek tunggal. Tadi contoh, misalkan kalian ingin mengamati sebuah tumbuhan atau pohon, ya, tunggal, ya, harus dibahas secara tunggal. Misalkan pohon kelapa, kalian amati pohon kelapa itu kayak gimana, ya, gitu. Yang ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna. Pada saat kalian observasi, kalian silahkan catat poin-poinnya apa aja, ya, di buku tulis bisa, ya. Jadi ditulis secara lengkap dan sempurna. Oke, yang keempat, berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Nah,
observasi ini biasanya berdasarkan fakta, jadi tidak dibuat-buat ya. Harus fakta, harus apa yang kalian lihat, silahkan kalian tulis di situ ya, harus fakta. Jangan misalkan kalian nih tadi mengobservasi ruangan perpus. Nah, pas masuk kalian tulis di perpus itu selain ada buku, ada AC, padahal di dalam perpus itu tidak ada AC. Nah, itu berarti tidak sesuai fakta ya. Jadi harus sesuai fakta. Oke. Kemudian yang kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Ya, harus terbukti kebenarannya ya. Yang keenam, tidak mengandung prasangka, dugaan, pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Ya, ingat, tidak mengandung prasangka atau menyimpang. Harus sesuai yang kalian amati. Dan yang terakhir, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Nah, itu adalah ciri-ciri teks hasil observasi. Oke, kemudian ada struktur teks laporan hasil observasi. Ada struktur ya. Struktur ini ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Nah, pernyataan umum itu mengandung keterangan umum mengenai subjek yang dilaporkan. Pernyataan umum mengandung informasi umum, nama Latin atau kelas, asal-usul, informasi tambahan tentang hal yang dilaporkan. Yang kedua, deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian ini mengandung rincian hal-hal yang dilaporkan. Jika binatang, misalkan binatang ya, jika binatang bisa berupa ciri fisik, lalu makanannya apa, habitatnya di mana, perilakunya seperti apa. Misalkan kalau tumbuhan, kalian bisa menuliskan ciri-ciri fisik, misalkan akar, bunga atau buah, ya, dan yang lain-lainnya. Oke, ketiga yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya mengandung ringkasan umum hal yang dilaporkan. Nah, itu struktur teks laporan hasil observasi ada 3, pernyataan umum, deskripsi bagian, dan yang terakhir simpulan. Oke, nah itulah materi tentang teks laporan observasi. Segitu saja yang Bapak sampaikan, hanya sedikit. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.